Om Superman, ada kakak Batman. Orang bilang dia hebat, tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Kakak harap adik-adik semua tetap dalam keadaan tubuh yang kuat, yang sehat. Walaupun dalam keadaan seperti ini, walaupun dalam keadaan pandemi, tapi kakak mau untuk adik-adik semua tetap sehat, tetap kuat, dan selalu ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Oke, terima kasih buat adik-adik semua karena masih setia, senantiasa berada bersama-sama dengan kakak semua dan juga teman-teman yang lain dalam ibadah sekolah minggu yang dilakukan secara live streaming. Walaupun ibadah tidak dapat dilakukan secara offline, namun kakak harap adik-adik tetap punya semangat dan tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu dilakukan secara live streaming di YouTube. Nah, sekarang kita akan mulai dengan ibadah. Namun sebelum itu kakak minta untuk adik-adik fokuskan hati dan pikirannya. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang tenang. Tidak boleh bermain dalam ibadah, tidak boleh ganggu teman-teman, ganggu adik atau kakak yang sama-sama ikut dalam ibadah. Kakak harap semua tenang agar jalannya ibadah dari awal pertengahan sampai akhir bisa berjalan dengan baik. Sebelum mulai dengan ibadah, kakak mau adik-adik untuk siapkan alat tulis, buku dan pensil atau pulpen untuk adik-adik dapat menulis materi yang akan dipelajari dalam ibadah hari ini. Dan juga yang paling utama, jangan lupa untuk sediakan Alkitab untuk dapat dibaca sebentar secara bersama-sama. Oke. Untuk memulai ibadah, kakak mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Adik-adik menyanyi, kakak mau ajak adik-adik menyanyi lagu yang pakai gerakan. Jadi kakak minta adik-adik semua bangkit berdiri. Ayo, berdiri dulu. Berdiri supaya kita bisa menyanyi lagu yang pakai gerakan. Kalau gitu, kalau adik-adik semua sudah berdiri, adik-adik sudah siap, mari kita menyanyi lagu yang berkata King Kong badannya besar. 1, 2, 3. Baik adik-adik, kita akan bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus.
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau sudah menjaga kami, menjaga tidur kami semalam, hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih menjaga kami, Engkau masih membangunkan kami dengan tubuh yang sehat ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa beribadah sekolah minggu, walaupun hanya secara virtual atau secara online, namun kami tetap bersyukur Tuhan kalau Engkau terus menjaga melindungi kami. Ya Bapa di sorga, kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami pada pagi hari ini. Berkati kami, jaga kami, lindungi kami, tutup bungkus kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan layakkanlah kami untuk beribadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan yang sudah diberikan atau disiapkan oleh mama atau papa. Nanti adik-adik bisa mengisinya di dalam amplop, dan amplop itu nanti adik-adik bisa serahkan di kakak-kakak pengasuh ya. Baik, sambil persembahan diberikan, kita menyanyi lagu Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Salam sehat untuk adik-adik yang di rumah. Tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan, tetap tekun untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini, saat ini kita akan membaca, merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, mari persiapkan bacaan kita dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat ke-17, dan dilanjutkan dengan ayat 21, pasal 21 ayat 32 sampai ayat 34. Nah, tapi untuk pasal 20 kakak akan bacakan ayat 8 dan ayat 12 saja. Untuk secara keseluruhan pasal 20 ayat 1 sampai 17 menjadi pekerjaan rumah untuk adik-adik, membaca dan menghafal untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik. Kita berdoa. Adik-adik, siapkan hati, siapkan sikap doa yang baik untuk kita minta tuntunan Tuhan agar Tuhan mampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, agar kami dapat berjumpa secara virtual di hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam situasi pandemi yang sulit ini. Tuhan masih memberikan kesempatan, hikmat, dan kebijaksanaan kepada kami agar dapat memanfaatkan kreativitas secara virtual untuk berjumpa dan saling menyapa, terkhususnya kakak-kakak pengasuh dan adik-adik ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Detik ini kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan, perlengkapi kami dengan hikmat daripada-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan di hari ini, agar kami dapat melangkah lebih baik dari yang sebelumnya. Adik-adik yang akan mendengar pemberitaan firman di hari ini ya Tuhan, Tuhan mampukan mereka.
Tuhan menolong mereka agar mereka dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan di hari ini, agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba juga terbatas, tapi hamba punya Tuhan yang luar biasa, agar dapat memampukan kami untuk mengerti dan memahami maksud Tuhan di hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Kita percaya tadi kita sudah berdoa, Tuhan yang akan kuatkan kakak dan juga kuatkan adik-adik untuk memahami firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama ya. Ini kakak punya Alkitab, sangat diharapkan adik-adik di rumah juga punya Alkitab untuk kita baca sama-sama. Kita baca pasal 20 ayat 8 dan ayat 12 dengan perikop ke-10 firman. Ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita lanjut pasal 21 tentang hak budak Ibrani. Ayat 32, tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seorang membuka sumur atau apabila seorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Adik-adik, demikian jauh sabda Tuhan yang dikatakan berbahagialah adik-adik yang akan membaca, kakak juga yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini. Kita mendengar, kita memahami, dan kita melakukan dalam kehidupan setiap hari. Nah adik-adik, shalom. Kita hari ini menarik kita bahas dua kitab yang saling berkaitan. Oleh karena itu kakak mau beritahu soal super kebenaran. Tuhan sanggup membebaskanku dari kuasa dosa. Sekali lagi, Tuhan sanggup membebaskanku dari kuasa dosa. Ini menjadi menarik dan kakak akan mulai dari sini. Adik-adik, Tuhan sanggup membebaskanku dari kuasa dosa. Kita percaya bahwa Tuhan yang mati di atas kayu salib mampu mengorbankan dirinya, rela menderita untuk kakak dan untuk adik-adik punya dosa. Kita yang berdosa, Allah mau tebus, Allah mau mengorbankan diri kita untuk menebus segala dosa kita sebagai manusia. Betapa besar cinta Allah adik-adik. Betapa besar Allah punya kuasa, Allah punya cinta kasih untuk kakak dan juga untuk adik-adik, sampai rela menderita, mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk kakak dan untuk adik-adik punya dosa. Nah, sekarang menarik adik-adik, pertanyaannya adalah ketika Tuhan Allah yang telah rela menderita, rela mengorbankan dirinya untuk kita manusia, bagaimana kita merespon hal yang luar biasa itu? Bagaimana kita merespon hal yang luar biasa adik-adik? Oleh karena itu kita menarik, kita bahas, kakak pilih pasal 20 terkhususnya ayat 8 dan 12 yang sangat dekat dengan adik-adik punya kehidupan. Makanya kakak pilih dua ayat itu dan sangat berkesinambungan dengan pasal 21 ayat 32 sampai 34. Ayat 8 adik-adik berbicara soal menguduskan hari Sabat. Nah, menjawab pertanyaan di atas, bagaimana kita mau merespon Allah yang punya cinta kasih, punya luar biasa bagi kita. Nah, ayat 8 menegaskan kita terkait dengan perintah Tuhan untuk kita menguduskan hari Sabat. Hari Sabat adik-adik dalam perjanjian lama berkaitan erat dengan hari ketujuh dalam satu minggu. Dalam setiap minggu, hari Sabat merupakan hari ketujuh. Jadi, menguduskan hari Sabat berarti memisahkan hari-hari lain. Menguduskan hari Sabat berarti menghormati Tuhan. Menguduskan hari Sabat berarti kakak dan adik-adik kita memfokuskan kita punya pikiran ini hanya pada Tuhan. Dan sangat diapresiasi adik-adik hari ini lakukan itu. Adik-adik meninggalkan segala aktivitas di rumah, dimanapun, dan mau memusatkan pikiran kepada Tuhan melalui ibadah kita saat ini. Dan itu yang Tuhan mau dengan menguduskan hari Sabat. Berarti jawaban sederhana adalah ketika Tuhan sudah menghapuskan dosa, menebus dosa kita, Tuhan sanggup membebaskan kita dari kuasa dosa. Jawaban sederhana untuk merespon kebaikan Tuhan adalah kita mau pergi ibadah, kita mau kuduskan hari itu, dan kita mau pusatkan pikiran kita hanya pada Tuhan. Sederhana sekali adik-adik.
sangat sederhana. Jadi kita membalas kebaikan Tuhan, kita rajin pergi ibadah, kita mengusatkan perhatian pada Allah. Dan hari ini kakak beri apresiasi karena adik-adik mau melakukan itu, meskipun secara virtual. Yang kedua adik-adik, ayat 12. Ayat 12 berbicara soal menghormati ayah dan ibumu. Hal ini menuntut tindakan baik dari seorang anak, menuntut tindakan baik, moral yang baik dari seorang anak kepada orang tua. Nah, ini sangat-sangat luar biasa adik-adik. Ini pesan-pesan moral yang sangat baik harus dijalankan oleh adik-adik dalam komunitas kecil yang dinamakan dengan keluarga. Adik-adik harus bisa menghargai dan menghormati orang tua. Bayangkan adik-adik, orang tua harus bekerja, mencari uang untuk adik-adik punya sekolah, untuk adik-adik punya makan. Oleh karena itu kita bersyukur dan harus menghargai dan menghormati orang tua yang dititipkan Tuhan bagi kita. Tetapi Bapak Ibu dan juga adik-adikku yang terkasih, dalam ayat ini bagaimana memerintahkan kepada adik-adik dan kakak juga untuk menghormati orang tua. Tetapi dalam masa pertumbuhan adik-adik, dalam umur yang sangat-sangat masih butuh pendampingan, butuh didikan, Efesus 6 ayat 4 mau bilang bahwa peran orang tua sangat penting. Jadi di balik tindakan baik menghormati ayah dan ibu, bagaimana Efesus 6 ayat 4 mau bilang bahwa pertumbuhan anak-anak menjadi bahagian penting dari orang tua. Bagaimana mengasihi anak-anak, membimbing anak-anak, dan mendidik anak-anak dalam kebenaran firman Tuhan. Nanti baca Efesus 6 ayat 4. Dan hal ini membuktikan ketika adik-adik menghormati dan menghargai orang tua, paling sederhana adalah mari membantu orang tua cuci piring di rumah, mari membantu orang tua sapu di rumah. Hal-hal kecil yang membantu kita untuk menghargai orang tua. Kita beranjak dari rumah untuk keluar menjadi orang yang menghargai semua orang. Nah, itu menjadi bagian penting adik-adik. Dan orang tua menjadi peran penting untuk mengasihi, membimbing, dan menuntun adik-adik dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ayat 12 ini menjawab pertanyaan kakak di awal, bahwa ketika Tuhan sudah sanggup menebus dosa kita, Tuhan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Kebaikan apa yang kita mau lakukan? Ayat 12 memberi petunjuk kepada kakak dan adik-adik bahwa mari menghargai orang tua. Dan orang tua, mari mengasihi anak-anak, membimbing dan menuntun mereka. Apalagi dalam masa situasi pandemi yang sangat sulit, mari luangkan waktu yang banyak untuk anak-anak, membimbing mereka ke jalan yang lebih baik. Dan anak-anak, mari menghargai orang tua dalam hal sekecil apapun itu. Yang terakhir adik-adik berkaitan erat dengan pasal 21. Pasal 21 ini bahasa yang sangat susah mungkin untuk adik-adik pahami. Oleh karena itu kakak tidak mau bahas per ayat, kakak tidak mau bahas satu-satu di sini, tapi kakak mau bilang dalam pasal 21 ayat 32 sampai 34 dia cuma mau bilang satu hal. Ketika bangsa Israel sudah menerima hukum Tuhan, hukum Taurat, maka bangsa Israel pun siap menerima konsekuensi dari Allah. Sehingga hukum Taurat, hukum Tuhan menjadi fondasi, menjadi asas untuk bangsa Israel menjalankan kehidupan mereka. Oleh karena itu adik-adik, pasal 21 ayat 32 sampai 34 mau memberitahukan kepada kita bagaimana kita bertanggung jawab atas hidup kita, bagaimana kita bertanggung jawab atas sesama kita, bagaimana kita bertanggung jawab atas hak milik kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita mempertanggungjawabkan diri kita sebagai anak Tuhan. Nah, itu yang dimau dalam pasal 21 ayat 32 sampai 34. Nah, bagaimana bertanggung jawab atas hidup adik-adik, bagaimana bertanggung jawab atas sesama kita. Kita belajar bahwa Tuhan telah menebus dosa kita, Tuhan telah berkorban untuk kita. Oleh karena itu, bertanggung jawab untuk sesama, bertanggung jawab atas diri ini adalah bukti akta iman adik-adik kepada Tuhan. Terakhir, kakak mau pesan adik-adik, catatan 2 yang paling penting adalah ayat 8, ayat 12 berbicara soal bagaimana
adik-adik bisa bertanggung jawab untuk diri sendiri, bertanggung jawab untuk kehidupan adik-adik. Tapi dalam pertumbuhan adik-adik, ada orang tua yang akan siap menuntun dan membimbing adik-adik. Tuhan sanggup membebaskan kita dari kuasa dosa, tetapi kita juga harus sanggup untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, selamat bertumbuh terus dalam kasih Tuhan. Tuhan sayang adik-adik, Tuhan akan menuntun dan membimbing adik-adik menjadi yang lebih baik dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan menjadi berkat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Adik-adik, ambil sikap doa yang baik, menyerahkan hati, pikiran kita hanya pada Tuhan untuk kita berdoa syafaat. Kakak akan pimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kembali lagi kami menyapa-Mu dalam kekudusan-Mu. Ketika kaki kepala kami tertunduk dan hati kami terangkat kepadamu, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Terkhususnya saat ini ya Tuhan, Tuhan boleh memimpin dan menolong kami untuk mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam firman Tuhan di hari ini. Ajarlah kami senantiasa agar kaki kami terus melangkah dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat adik-adik di rumah. Tuhan memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka, agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang takut akan Engkau. Segala cita-cita dan masa depan mereka Tuhan perlengkapi, agar mereka selalu senantiasa ada dalam jalan kebenaran firman-Mu. Dalam pertumbuhan iman mereka, kami yakin dan percaya Tuhan titipkan orang tua untuk mengasihi mereka, membimbing dan mendidik mereka seturut dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhan berhikmat kebijaksanaan kepada orang tua, agar selalu senantiasa mengasihi dan membimbing dan mendidik adik-adik menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat kakak-kakak pengasuh. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menolong mereka agar mereka tetap kuat, semangat dalam melayani Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka terus memanfaatkan dunia virtual ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Agar nama Tuhan, kemuliaan Tuhan terus bercahaya dimanapun dan kapanpun. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat GKI Petra Bucen 2 Entrop. Kau memberkati mereka semua. Dalam masa sulit Tuhan memberkati, Tuhan menopang. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Jika ada yang lemah Tuhan kuatkan. Jika ada yang jatuh Tuhan angkat tangan mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati jemaat Petra Bucen 2 Entrop untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami yang kami lakukan dalam perkataan, pikiran dan perbuatan kami. Dengan kerendahan hati kami mohon ampun. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih karena sudah mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik, dengan fokus. Nah, tadi adik-adik sudah dengar firman Tuhan toh. Kakak mau dan kakak harap apa yang adik-adik dengar tadi dapat adik-adik tanamkan di dalam hati dan pikiran adik-adik semua. Dan yang paling utama adik-adik harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita sudah selesai dengan ibadah. Untuk mengakhiri semua proses ibadah pada hari ini, kakak mau untuk adik-adik kita bawa satu pujian lagi yang berkata terima kasih Tuhan. Adik-adik pasti tahu toh lagu terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Mari kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om